warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneka Fitriani, nomor absen 5 dari kelas 10 Bisnis Digital. Jadi di sini saya akan membuat video stand up komedi tentang pendidikan. Stay tune. Selamat pagi, atau selamat siang ya. Jujur, semenjak gue jadi pelajar, nggak tahu tuh apa bedanya pagi sama siang. Soalnya nih ya, kalau pagi gue sekolah, kalau siang remedial, malamnya masih belajar. Kayak hamster di roda aja, muter-muter gitu, nggak ada habisnya. Tapi nih ya, gue bersyukur sih jadi pelajar itu punya pengalaman seru. Tapi banyak penderitaan juga. Ngomong-ngomong soal guru nih ya, guru itu hebat banget ya. Mereka selalu bilang kalau kita itu masa depan bangsa. Tapi kadang kita nggak ngerasa jadi masa depan bangsa ya. Malah kita merasa masa depan remedial lagi. Kamu kok remedial lagi? Kamu gak capek nak? Lah bu, justru saya remedial karena capek belajar yang gak selesai-selesai. Terus nih ya, guru itu punya standar ganda. Kalau kita telat nih, kalian gak disiplin. Tapi kalau guru telat, maaf ya anak-anak, ibu tadi ada rapat mendadak. Lah bu, kalau kita ada urusan mendadak ke kantin, kenapa jadi salah? Nih, ngomong-ngomong ya, kemarin kan kita habis ujian. Ujian itu bener-bener nakutin ya. Contohnya itu matematika. Misalnya nih, contoh soalnya. Jika seorang pedagang membeli 50 apel seharga 5.000 per buah, lalu dijual kembali dengan pedagang keuntungannya 20%. Berapa uang yang dia dapat setelah membeli pisang 10 kilo? Pisang 10 kilo. Nih, kan kita lagi bahas apel. Pisangnya dari mana coba? Dan PR jangan ditanya. Dulu PR itu artinya pekerjaan rumah. Sekarang PR artinya pusing remedial. Guru juga suka ngasih tugas aneh buat video pembelajaran tentang kehidupan jamur di alam. Lah, Pak, saya ini mau jadi dokter apa YouTuber sih? Ini yang dapat ilmu siapa, Pak? Viewers. Jadi, pesan dari gue untuk kalian yang masih duduk di bangku sekolah, semangat ya. Oh ya, ingat kata guru kita, hidup adalah ujian. Ujian lagi. Sekian dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Moses Ricardo Mamangkei dari kelas 10 Bisnis Digital. Nah, jadi gini nih, saya mau ngomongin sekolah nih. Nah, sekolah itu katanya tempat buat nyari ilmu. Tapi nyatanya yang sering saya cari itu tiap hari cuma penghapus sama pulpen yang dipinjam sama teman tapi nggak dibalik-balikin. Nah, kayaknya hukum fisika Newton itu kurang deh. Karena seharusnya ada hukum baru nih, bahwa benda yang dipinjam sama teman akan tetap bersama teman. Nah, guru juga kadang aneh ya. Kita telat 5 menit disuruh masuk sambil minta maaf. Tapi kalau guru yang telat bilangnya, ibu tadi rapat dulu. Rapat apa sih yang tiap hari? Ada jangan-jangan guru kita anggota DPR yang part-time gitu kan bisa jadi. Nah, dan juga tugas kelompok nih. Itu yang paling lucu. Kelompoknya ada 5 orang. Tapi yang kerja cuma 1. Yang lain cuma ngasih dukungan moral. Kayak semangat ya bro, terus kita percaya loh gitu kan. Tapi pas dapat nilai jelek, tiba-tiba semuanya protes. Kenapa nilainya cuma segini? Lah lo ngapain aja? Nah gitu loh. Tapi yang paling ngena itu ujian. Ada kan soal ujian yang kayak teka-teki hidup gitu loh. Kayak jika Andi membeli 50 buah jeruk. Stop. Andi, lo ngapain beli jeruk sebanyak itu? Lo buka warung. Dan kenapa kita yang harus bantu ngitung untung ruginya? Andi nggak punya kalkulator apa gimana? Nah, akhirnya sekolah itu bikin kita belajar satu hal penting, kesabaran. Sabar nunggu jam istirahat, sabar nunggu bel pulang, dan juga sabar menghadapi teman yang tiap hari lupa bawa alat tulis, tapi ingat bawa uang buat jajan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Moses Ricardo.
dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zail Muhammad Salim dari kelas fase E Bisnis Digital. Nah, di video kali ini saya akan memberikan salah satu contoh teks anekdot dengan judul Terlambat ke Sekolah. Yang pertama, hal yang paling saya tidak sukai ketika terlambat ke sekolah yaitu malu. Kenapa malu? Karena kalian ketika terlambat sekolah pasti akan dibedakan barisannya dengan murid-murid yang lain. Nah, apalagi jika ketemu guru yang killer gitu atau galak. Nah, dulu waktu SMP saya memiliki guru yang galak. Kita sebut aja namanya Bu Susi. Itu nama samaran ya. Kalau nama aslinya Bu Ratna. Nah, Bu Susi ini itu tuh galak. Cuman kayak dilihatnya tuh lucu. Kenapa lucu? Karena dia pakai bedak itu tebal banget cuy. Jadi kayak bukannya ngatain ya, cuman kalau kalian lihat bedaknya itu kayak dempul gitu. Nah, terus yang kedua itu hukumannya. Hukumannya itu biasanya kalau nggak mungut sampah 10 atau 15 itu ditulis di kertas. Ini kayak saya janji tidak akan terlambat lagi sampai 3 atau 2 halaman gitu. Nah, kenapa nggak kayak apa ya? Nggak tahu juga sih. Nah, jadi kan kalau mungutin sampah itu terlalu nanggung gitu, karena kayak cuman 5 biji atau 5 daun, kalau nggak 10, paling banyak 10 sih biasanya. Nah, mungkin segitu saja video contoh teks anekdot saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sapitri dari kelas fase EBD. Di sini saya akan membuat video stand up komedi yang bertemakan tentang Gen Z yang berjudul Generasi Paling Ribet Tapi Bangga. A few moments later. Selamat pagi semua. Saya di sini mau ngomongin generasi paling ribet, paling nyeleneh, tapi juga paling percaya diri. Siapa lagi kalau bukan Gen Z? Kita ini generasi yang hidupnya paling unik. Bangun tidur, bukannya langsung mandi, malah ngecek notif. Kalau sepi, kita mikir, apa aku udah nggak penting lagi ya di dunia ini? Kita itu generasi yang segalanya harus diposting ke sosmed. Lagi senang diposting, lagi sedih diposting, lagi makan juga diposting. Terus jangan lupa nih, Gen Z itu dramanya nggak ada lawan cuy. Lagi galau dikit, langsung bikin story pakai lagu-lagu galau yang liriknya itu ngegalau banget. Ngomong-ngomong soal hubungan, Gen Z itu lucu banget loh. Baru chat 2 hari aja sama gebetannya, udah nanya, kita ini apa sebenarnya? Bro, santai. Kita tuh generasi yang ribet soal status. Ya kan? Bener gak? Dikit-dikit friendzone, dikit-dikit ghosting. Lucu sekali. Air mataku sampai keluar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurrahma dari fase E Bisnis Digital. Oke guys, hari ini saya mau stand up comedy. Tapi sebenarnya saya nggak bisa stand up comedy, jadi kalau nggak lucu mohon dimaafkan. Tapi karena ini untuk tugas bahasa Indonesia, apapun akan saya lakukan. Oke. Bullying atau penindasan. Di sini siapa yang setuju sama bullying? Kalau ada, kita pukul negara gak sih? Kayak aneh kalau setuju, gitu kan? Tapi kalau dipikir-pikir ya, kita tuh deket loh sama bullying. Ini contoh ya. Kita tinggal di planet apa? Bullying. Enggak dong, kita tinggal di planet bumi, ya kan? Terus lagi, kalau di pasar kan ada pembeli dan juga di pasar tuh ada penjual dan juga pembuli. Pembeli, maksudnya pembeli. Kayak dari kecil aja tuh kita udah ejek-ejekan nama bapak, pekerjaan, terus apalagi ya pokoknya gitu kayak. Terus juga bahkan di SD, SMP, SMA, dan bahkan kuliah tuh kan pasti banyak anak-anak yang culun, terus pendiam. Itu tuh mereka sering ditindas sama yang punya geng, punya circle, kayak mereka yang berkuasa gitu. Kayak buat apa? Mending kalian kayak buat postingan rekam Al-Quran gitu kan, insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau enggak main block blast. Udah lah guys, kita tuh stop bullying ya guys, stop bullying. Kita mending melakukan hal yang bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain. Bullying itu gak banget guys. Jangan dibiasakan membeli. Jangan membiasakan jangan membiasakan membuli orang ya, atau kayak kalian mengejek secara fisik ataupun cuma perkataan menyindir yang bisa melukai hati orang itu nggak boleh ya guys. Yang stand up komedi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya memang nggak bisa komedi, saya nggak bisa ngelucu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berstand up komedi untuk menyelesaikan remet bahasa Indonesia, yaitu judulnya tentang pendidikan. Langsung aja kita mulai. Oh ya, perkenalan, nama saya Yoga Putra Maulana dari fase E BD Pendidikan. Temanya masa-masa sekolah itu penuh warna, tapi ada satu warna yang sering bikin pucat, yaitu matematika. Begitu dengar kata persamaan kuadrat, waduh, langsung deh kepala serasa pusing tuh, 7 keliling kan. Rasanya pengen pura-pura sakit biar nggak masuk kelas. Tapi anehnya, kalau giliran pelajaran olahraga, kok tiba-tiba sembuh gitu. Ada tenaga ekstra buat lari keliling lapangan, padahal tadi pagi masih lesu kayak bunga layu. Di sekolah pasti pernah ketemu yang namanya guru killer. Awalnya ngeliat guru ini tuh bawaannya langsung gemeteran, tapi setelah dipikir-pikir, guru killer ini tuh sebenarnya baik. Mereka ngajarin kita buat tahan banting sebelum ketemu sama bos killer di tempat kerja nanti. Ini semacam kayak latihan mental gitu. Jadi kalau nanti diomelin sama bos, nah kita tuh udah kebal duluan, tinggal senyum deh dan lanjut kerja. Thank you.